Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Fikri. Saya dari mahasiswa BINUS University, jurusan PJJ Sistem Informasi. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita, di mana sebagai tugas saya akan mewawancarai salah satu narasumber untuk mengampu tugas mata kuliah karakter building kewarganegaraan dengan subtema implementasi teknologi wastewater treatment untuk pengolahan limbah. Yang dimana sesuai dengan tugas kelompok saya yaitu mengenai pengangkutan pengolahan limbah sanitasi air yang sesuai dengan SDGs poin nomor 6. Baik, narasumber kita kali ini bernama Bapak Rosa Adiguna. Beliau ini merupakan salah satu pekerja yang memiliki experience dalam menangani pengolahan limbah yang ada di perusahaan mainan. Dan Pak Rosa Adiguna ini sudah memiliki pengalaman bekerja kurang lebih 10 tahun dan berdomisili di Cikarang Pusat. Ya. Baik, Pak. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Bapak Rosa Adiguna, bisakah Bapak ceritakan sedikit mengenai tugas dan tanggung jawab Bapak di perusahaan ini? Tanggung jawab saya setiap harinya ya salah satunya ya PM, yang satu, yang kedua cleaning gun, terus yang ketiga proses limbah, Untuk pengolahan limbah. pengolahan limbah. Nah, di sana bagaimana Pak mengolah limbahnya? Mengolah limbahnya kalau dulu sih mungkin kita harus manggil vendor untuk memproses limbah. Kalau sekarang mungkin udah kita punya alat sendiri Oh, itu. baik-baik. Jadi memang sudah ada alat pengolahan limbah itu tersebut ya Iya Pak? betul. Nah, kalau boleh tahu Pak, di perusahaan tersebut limbah apa aja sih yang dihasilkan Pak? Limbah di situ menghasilkan dua macam limbah. Yang satu limbah limbah water base, yang kedua limbah solvent base. Oh, nah boleh dijelaskan Pak dari kedua jenis limbah itu kira-kira apa nih Pak, limbah itu limbah apa? Water base yaitu terbuat dari campuran air. Kalau solvent base campurannya memakai kimia. Oh, jadi pada penggunaan bahan kimia di limbah tersebut Iya ya. betul. Jadi memang bahaya untuk lingkungan. Dan tadi Bapak juga cerita mengenai pengolahan limbah di dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu Iya, memang menggunakan vendor untuk dapat mengolah limbahnya. iya, Kalau sekarang sudah menggunakan alat ya Pak, iya betul. bernama WWT ya WWT. atau water Iya treatment. Nah, betul. ada yang menarik nih dengan teknologi WWT ini. Lalu Pak, bagaimana nih pendapat Anda nih mengenai penggunaan teknologi WWT pada pengolahan limbah di perusahaan Anda? Dengan adanya WWT ini pengelolaan limbah jadi semakin mudah dan kita bisa memisahkan limbah cairannya dengan serbuk catnya, serbuk limbahnya. Kita kalau airnya kita bisa langsung, karena ada WWT ini kita bisa langsung dibuang ke selokan air, aman kan buat lingkungan juga. Terus limbah apa, sisa-sisa limbahnya, sampahnya kita bisa dibawa ke vendor. Oh, jadi memang untuk limbah ini dipisahkan Ya, ya Pak antara ya, ya yang mengandung air dan ya, airnya bisa langsung dibuang ke saluran ya, air dan sisa limbah memang yang tidak bisa diolah lagi ya sehingga perlu betul. dibuang ke vendor. Baik Pak. Terus mengenai fasilitas Pak, bagaimana nih fasilitas di area limbah? Apakah sudah memadai? Kalau fasilitas di area limbah, alhamdulillah udah memadai. Kita disediakan kipas, terus blower, ya terus masker juga. Jadi kita selama proses pengepresan limbah di situ nggak merasa kebauan lah. Jadi merasa nyaman aja Oh iya iya. gitu. Jadi si pekerja juga tidak merasa kepanasan dan Iya memang betul. mengerjakan limbah itu secara nyaman ya Iya, Pak. iya betul. Jadi selain pengolahan limbah yang mudah, pekerjaannya pun tidak disulitkan karena sudah disediakan fasilitas yang Iya, lengkap. iya. Nah nih Pak, terkait pengolahannya nih Pak, boleh diceritakan nggak sih Pak, bagaimana flow proses pengolahan limbah tersebut dari awal limbah dihasilkan, dari produksi hingga limbah dapat dibuang? Proses awal limbah ya kalau dari produksi kita ditampung ke tank yang satu.
Nah, di situ di tank 1 udah penuh, kita disalurin ke tank yang 2. Nah, semua limbah disalurin ke tank 2, begitu udah numpuk, udah penuh kita disalurin lagi ke tank ketiga. Di tank ketiga, kita di situ ada pengolahan lagi. Ada sistem blender sama ada pencampuran zat kimia. Nah, Untuk ya untuk supaya cairannya bisa bisa dipisahin, nanti serbuk-serbuknya turun ke bawah mengendap, cairannya kan otomatis agak nggak keruh, bening. Makanya itu cairannya bisa dibuang ke solokan karena udah aman. jadi proses di tangki ketiga ini adalah proses fixing Pengolahan, ya, iya pengolahan betul. di mana Pencampuran, pencampuran antara limbah dan dipisahkan oleh zat kimia ya, untuk memisahkan antara serbuk dengan air ya, iya cairannya betul ya. Yang betul. cairan itu dibuang, Nah, lalu si serbuknya diendapkan. Nah, ya serbuk diendapkan itu apakah ada proses lagi atau bagaimana, Pak? ada dari situ dari tank ketiga kita disalurin lagi ke pengepresan. Nah, Oh, jadi penge- benar. Oh, pengepresan di situ dipres kita selama kurang lebih 30 menit lah. oke. Nah, habis itu kita lalu dipisahin air sama serbuknya. Nah, airnya kita buang ke solokan karena udah aman. Nah, limbah serbuknya kita dikumpulin, udah terkumpul, baru dibawa ke vendor. Tuh, untuk diproses Oh, lebih proses lanjut. lanjut. Ya, ya, ya. Jadi memang yang untuk serbuknya itu memang sedikit ya, Iya, Pak. betul. Lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Nah, itu Karena sebelumnya itu bercampur dengan air. bercampur dengan air. Makanya budgetnya lumayan untuk Iya, pengolahan limbah ini. Berarti menurut pendapat Anda, penggunaan teknologi WWT ini untuk mengolah limbah ini apakah sudah apakah sudah dapat menangani masalah limbah di perusahaan Bapak? nah itu justru karena adanya WWT ini kita bisa menangani semua limbah 100% lah. Oh, Ya, 100%. betul. Baik, baik, baik. Terakhir Pak, tadi ada pertanyaan yang kelewat mengenai zat kimia yang untuk sebagai pemisah antara serbuk dan air. Itu menggunakan zat kimia apa, Iya, Pak? zat kimia HCl 100%. Oh, HCl 100%. Oke, oke, oke. Iya. Baik, dari HCl 100% akan melarutkan si serbuk dan air, Ya, dan iya. sehingga air dan serbuk cat akan terpisah. Iya, betul, betul. Berarti secara nggak langsung dari kesimpulan yang hasil ini, berarti penggunaan teknologi wastewater treatment atau WWT ini Iya, sudah menjawab ya Pak untuk iya betul. kemudahan dalam mengolah limbah yang ada di perusahaan Bapak. Mhm. Oh, baik. Oke, mungkin terima kasih Pak untuk waktunya. Iya, sama-sama. Sebelum itu, sebelum kita tutup, saya mau nanya kesimpulan mengenai hasil wawancara kita kali ini, Iya. di mana penggunaan teknologi WWT untuk pengolahan limbah di perusahaan Bapak Rosa Adiguna bekerja ini sudah dapat ini ya Pak, menangani permasalahan Indonesia. limbah. Iya. Yang dimana dulu di perusahaan Bapak Rosa ini limbah itu tidak Di diolah secara mandiri, Iya, tapi limbah diolah oleh vendor dan vendor. memakan budget yang cukup tinggi. Iya, betul. Karena ya tadi, karena si limbah itu tidak dipisahkan antara serbuk cat dan air. Iya, betul. Dan setelah adanya teknologi WWT, pemisahan antara air dan serbuk cat dapat dilakukan ya Pak, dan Iya. mudah ya Pak. Iya, dan kita Oke. bisa memangkas budget lah Memangkas intinya biaya. itu, Baik, ya. baik, baik. Oke, baik, terima kasih sebelumnya untuk Iya, waktunya Pak sama-sama. Rosa. Semoga bermanfaat dengan hasil diskusi kita hari ini ya. Amin, amin, amin. Dan juga teman-teman sudah terjawab ya untuk mengenai WWT ini, teknologi implementasi teknologi WWT. Jadi teknologi ini sangat membantu di perusahaan Bapak perusahaan di mana bekerja untuk melakukan pekerjaan pengolahan limbah. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.